Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimulya Prasetyo dan teman saya Tasya Parafirosa dari kelompok 14. Saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor kontekstual. Faktor-faktor kontekstual. Yang pertama, ada faktor kontekstual. Konteksnya penting untuk keberhasilan desain dan implementasi sistem manajemen keuangan. Proses mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang penting adalah topik yang paling penting dan bersifat sementara. Faktor-faktor kontekstual kritis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara manajemen. Yang kedua, ada pertimbangan desain. Sumber akun ini bisa dalam bentuk pengembalian, pembayaran, produk, dan layanan. Yang ketiga, ada pengendalian di era sumber daya. Mendorong cara-cara di mana manajemen senior mengidentifikasi kembali komitmen untuk melindungi perusahaan dan tidak memberikan keyakinan bahwa kelangsungan perusahaan dapat berjalan dengan baik dengan kemampuan yang dimiliki bawahan dalam sisi kewirausahaan. Yang keempat adalah laporan keuangan. Awalnya hanya digunakan sebagai instrumen uji untuk pekerjaan departemen bukuan. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan lebih lanjut atau menilai posisi keuangan perusahaan yang kemudian dievaluasi oleh para pemangku kepentingan. Faktor kontekstual. Daftar semua faktor konteks penting dapat diperbaiki secara umum. Yang pertama ada ukuran, yang kedua stabilitas lingkungan, yang ketiga motivasi ekonomi atau keuangan, yang keempat proses. Pertimbangan desain. Pertimbangan dalam rancangan keuangan yaitu: yang pertama, prediksi hasil secara logis. Dengan memprediksi hasil logis tersebut merupakan komponen-komponen inti dalam desain pengendalian. Yang kedua, hubungannya dengan teori agensi. Masalah biaya di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama akan menjadi nyata. Yang ketiga, melakukan manajemen perubahan merupakan hal yang penting dalam menentukan rancangan pengendalian. Pengendalian di era pemberdaya. Sistem-sistem dalam pengendalian di era pemberdaya. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik. Yang kedua, sistem kepercayaan. Yang ketiga, sistem pembatasan. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif. Laporan keuangan. Agar keuangan bermanfaat, syarat berikut harus dipenuhi. Yang pertama, ada relevan. Satu-satunya data yang diproses dan disajikan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi yang dimaksud. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Informasi keuangan yang muncul dalam laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang dipahami dan dipahami oleh semua pembaca laporan keuangan. Yang ketiga, verifikasi. Data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dilacak ke sumbernya, terlepas dari dokumen yang mendasarinya. Yang keempat, ada netral. Laporan keuangan harus diserahkan untuk digunakan oleh semua pihak. Yang kelima, tepat waktu. Laporan keuangan membutuhkan periode laporan. Dengan demikian, batas laporan untuk aset kewajiban modal, pendapatan, dan pengeluaran perusahaan harus dilakukan dengan jelas. Yang keenam, sebanding. Laporan keuangan yang disajikan harus sebanding dengan periode sebelumnya sebagai dasar untuk melacak tren aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Cukup sekian penjelasan tentang konteks kontekstual dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.